Oke, hari ini gue bakal pada hari ini ya, pada pertemuan kali ini gue bakal ngerjain praktikum IPA, tugas kelompok gue. Nah, hari ini ya kayak biasa aja lah, kita ngebahas tentang bukan politik atau apa-apa ya. Sekali ini gue bakal dengan gabut ngerjain bukan soal sih, maksudnya tugas praktikum IPA gue. Ini tugas pelajaran IPA gue, dan sekarang itu lagi topiknya tuh praktikum materi getaran pada bandul. Ini gue sebenarnya tugas kelompok, tapi nggak apa-apa lah, gue kerjain. Ini materinya getaran dan bandul. Di sini gue dikasih keringanan karena di sekolah gue karena sekolah gue di Jaktim, karena di Jaktim ya sekarang lagi PJJ. Jadi ya gue dikasih eksperimennya itu berbasis digital, dan gue eksperimennya di website. Di sini gue dikasih dikasih platform namanya Laboratorium Pendulum ya, Lab Pendulum Laboratorium. Di sini tempat gue bakal eksperimen. Jadi bukan eksperimen di nyata, tapi eksperimennya di website online. Oke. Tanpa lama-lama kita lanjut aja ya. Kita langsung aja dah. Oke, yang gue harus cari adalah di sini gue bakal ngerjain pada hasil pengamatannya, dimana ini bakal dibutuhin buat jawab pertanyaan yang nomor 1 sampai 3, kesimpulan. Sama ini ya sesuai sama masing-masing sih. Ini apa? KPD ya. Ini LKK. Dan selanjutnya sih gue ngerjain ini aja lah ya. Hasilnya pengamatan tabel nomor 1 dan tabel nomor 2. Oke. Yang pertama gue harus cari adalah waktunya. Kalau waktunya gue udah nemu, berarti gue bisa menghitung frekuensi dan periode dengan 3 informasi yang dikasih tahu: panjang talinya, masa bebannya, dan jumlah ayunan. Dan gue bakal nyobain di sini. Oke, di sini gue harus nyiapin beberapa tools yang harus gue siapin, yaitu ada stopwatch. Ini buat ngitung waktunya. Dan ini penggaris gak usah dah. Dan ini ada beberapa pengaturan yang bisa gunakan. Ya seperti yang kalian lihat di sini ada panjang tali dan masa beban. Kita kerjain satu-satu dulu, yaitu pada tabel nomor 1 di nomor 1. Panjang tali 1 cm, masa bebannya 100 gram, jumlah ayunannya 10 kali. Maka berapakah waktu, frekuensi, dan periodenya? Oke, ini kan 100 cm, gram, dan kalau gue harus masukin, kan di sini ada nih pengaturan tentang ya, nyeting panjang dan beratnya. Maka gue harus mengatur sesuai dengan satuan di sini. Kalau di sini panjangnya itu dengan satuan meter. Kalau beratnya di sini satuannya kilogram. Berarti kalau yang dari sini panjangnya cm dengan satuan cm, dan masa bebannya dengan satuan gram. Berarti gue harus ubah ini ke satuan ini. Berarti apa? Kita kerjain dulu yang nomor 1. Berarti 1 cm diubah ke meter, hasilnya adalah sini hasilnya 1 meter. Jadi 1 cm ke meter, 1 cm 1 meter maksudnya. Jadi mentok. Ini panjangnya udah gue mentokin ya. Dan untuk masanya berapa? 100 gram. Berarti 100 gram diubah ke kilogram, jadi 0,1. Tapi karena di sini pengaturannya kayak gini, kita tambahin 0 ya. Itu sama aja kok. Jadi 0,10 kilogram. Ini mentok, udah mentok ya. Sama aja sih sebenarnya. Apa sih, ini kan panjang. Ini baru berat. Astaga, lupa gua. Oke, di sini cara gua menghitungnya adalah, jadi untuk gua tahu waktunya berapa, yaitu gua harus menghitung. Jadi dari sini si bandul ini, dari dia kanan terus ke kiri tepat 90 derajat, ini gue hitung 1 kali sampai 10 kali. Gue hitung 1 kali sampai 10 kali, dan gue berhenti stopwatchnya, dan stopwatchnya ini berhenti di angka berapa. Itu yang gue cari tahu waktunya. Oke. Sekarang gue bakal berhenti dulu. Gue taruh di tepat 90 derajat untuk lebih akurat, dan ini stopwatchnya gue nyalain, dan kita bakal mulai. Sedia semuanya? Oke. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sep. Kita berhenti. Slow mo in. Oke, di sini gue harus, karena ini praktikum, gue harus ngeliatin dulu. Ini lebih teliti. Jadi kan di sini itu format gitu loh. Ini ada menit, ini ada detik. Dengan ini 00 ini maksudnya menit, dan 22 ini detik, dan titik 29 ini adalah kalau nggak salah per mili apa gitu. Pokoknya itu sebuah yang lain lah ya. Jadi gue harus merhatiin lebih rinci. Jadi gue nggak boleh ngambil waktunya tuh 20 detik. Gue harus ngambilnya yang angka di belakang juga. Misal nih, gue mau ngambil dulu, ini kan udah kedebak nih 20 detik, tapi gue nggak boleh ngambil angka 22 detik, tapi gue harus ngambil angka 20 detik lewat 29. Nah pokoknya gitulah, kita harus selesaiin guys. Sip. Oke, kita lihat 4122 lewat 41. Tapi ini belum sepenuhnya dia ke 90 derajat ya. Gua akan mematokkan sebagai patokan si bandul ini akan melewati atau tepat pada 90 derajat. Dan 22.50 tepat di 90 derajat, dan kita akan mendapatkan hasil bahwa bandul ini akan berhenti di 90 derajat tepat pada 22 detik, 50. Pokoknya kayak gitulah ya. Dan selebihnya di bawah di atas 50 dia bakal lanjut ke kanan lagi. Oke. Di sini gue udah dapet hasil bahwa waktu yang diperlukan untuk 10 ayunan pada bandul dengan panjang talinya 1 meter, beratnya 0,10 kg, dengan waktunya masih ini dia, dengan waktu 22,50 second, maka gue akan menghitung frekuensi pertama. Rumus frekuensi itu adalah N per T, atau kalau rumusnya tuh N per T. Jadi N nya itu berapa kali ayunannya, 10 kali, maka 10 kali ayunan dibagi dengan waktunya 22,50. Hasilnya di sini adalah 0,44 sampai seterusnya, tak hingga. Oke, selanjutnya adalah periode. Periode ini cukup gampang, dimana gue akan membalikkan jadinya dari yang tadi 10 dibagi 22,50, gue bagi dengan 22,50 dibagi dengan 10, dibalik posisinya. 22,50 dibagi 10, 2,25. Masalah 1 sudah terpecahkan, tapi ini adalah nomor 1. Nomor 2 belum. Kita ulangi seperti tadi. Pokoknya kayak gini kerjanya. Oke, yang gua nggak ubah itu panjangnya, tapi yang gua ubah adalah masanya. Ini 500 gram, berarti gua akan setting. Jadi dari yang gram, 500 gram akan gua ubah ke kilogram. Jadinya 0,50 dalam ini ya. Berarti yang gua ubah di sini, berarti 0,50. 0,50. Nah, ini dia. Gua atur lagi ke sini. Masih. Nah, gini dong. Ini gua atur lagi timernya ke awal. Oke, kita akan lihat perbedaannya. 1, 2, 3, 4, 5. Slow mo. Lupa. Sorry. Slow mo. Aturan normal ya. Sorry. Sorry guys, normal aturan. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. Sep. Kita slow mo, kita lihat kembali. Slow mo, bener-bener slow mo. Apakah waktunya sama ya? Gue curiga waktunya tuh sama, bro. Wah iya, waktunya sama dong. Wah, waktunya sama guys. Berarti apakah, gue nggak yakin, tapi coba kita lihat lagi. Eh, Kalau ini sih udah gue ubah ya, beban masanya udah gue ubah. Berarti dia yang dari 500 gram gue ubah ke kilogram, itu kan asasnya 0,5 ya. Cuman kalau di sini kan karena ininya pengaturan ininya cuma sampai 0,10 ya, berarti gue 0,50 kan, bener kan ya. Dari sini dia sama aja dong, 22,50. Apakah ini sama? Tapi gue ragu kalau ini sama ya. Cuman gimana ya? Dia sama guys. Dia pas di 90 derajat itu sama dia. 22,50. Yaudahlah, gue tes aja lah. Yaudahlah, gue tulis aja lah. Oke. Kita tulis aja lah ya. Waktunya 22,50. F-nya berarti sama aja dong. Sama aja dong kalau gitu. Yaudahlah, gak apalah. Kalau memang teknisnya seperti itu ya. Berarti sini F-nya 0,44 sampai seterusnya. Frekuensi periodenya 2,25. Lanjut ke yang berikutnya, itu adalah ya mungkin ini agak berbeda ya. Soalnya ini agak nggak beda jauh nih. Apa? Beda jauh lah ini ya, 1200. Sekarang kita ubah dari 1200 gram ke kilogram. Kita setting awal di sini. Sip. Oke. Beratnya dari 1200 kita ubah ke gram, kita ubah kilogram jadi 1,20. Berarti dari 1,20 oke. Apa sih? Nah, 0,20 ini mah. 1,20. Nah, gini dong. Sip. Kita atur udah semuanya, slow ini normal. Oke, gua enggak kekocek kali ini. Sip, kita akan ubah lagi maksudnya. Kita akan mulai 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Berhenti. Slow mo. Loh, dia apa sama ya? Apa tetap sama ya? Gue agak ragu nih. Tuh, gue agak ragu, Cok. Gue agak ragu gue. Apa ini sama ya? Waktunya ya? 22,50 apa sama ya? Gue agak ragu gitu loh. Tapi gimana ya? Gue agak ragu sebenarnya. Udah masalah belakangan lah. Kita coba aja dulu. Kita coba aja dulu lah. Ini masalah belakangan gitu mah. Ini gue berhenti dulu ya. Jadi ini sama aja dong semuanya jawabannya. Iya juga ya. Semuanya sama aja dong ya. Oke, lanjut kita ke yang selanjutnya adalah tabel 2. Tabel 2 ini panjang talinya 25 cm. Masanya sama semua. Kali ini yang berbeda itu adalah apa sih namanya? Yang berbeda kali ini adalah masa. Apa sih namanya? Ini belum pokoknya lah. Susah gue ngomong. Jadi kita bakal ngerjain dulu yang nomor 1. Dengan panjang tali 25 cm, masa bebannya 150 gram. Berarti gue akan konversi dulu. Berarti dari 25 cm kita ubah ke kilogram. Jadinya adalah 0,25 panjang.
0,25 0,25 sip, 0,25 meter dengan massa 150 gram. Kita ubah ke kilogram, berarti 0,15 kilo. Sip, ini udah sesuai. Kecil banget ya. Gua agak ragu nih kalau ngitung kayak gini nih. Oke, 90 derajat. Optimis lah ya. Optimis boleh lah ya. Sip. Pada hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sumpah kali ini lebih cepet loh. Aduh, makin cepet sumpah. Oke, bentar. Makin cepet sumpah gue. Kalau semakin kecil ininya, ternyata makin cepet bro. Oke, kita lanjut. Agak susah ya nentuinnya kalau kayak gini. Semakin kecil ininya, agak agak semakin susah gitu. Oke, tadi berdasarkan yang gue lihat ya, dia itu berhenti di 11,24. Sementara kalau di atasnya 11,24 dia itu mulai turun. Seperlihatan gue. Apakah ini? Gue bingung deh ini. Soalnya gue agak ragu nih. Kalau gue nentuin 11,24, apakah di atasnya itu udah turun? Sebenarnya kalau 11,25 kayaknya apa ya? Kalau diganjilin kayaknya tetap deh. Atau gimana ya? Agak ragu gue, tapi kita ulang lah, coba lah. Kita ulang lah. Soalnya gue mau ngeliatin lagi nih. Kita ubah ke 90 derajat sama normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cepet banget sumpah dia. Sebelas koma 24. Itu kan benar guys. Dia itu udah mulai turun sumpah. Berarti gue akan tetapkan untuk waktu yang nomor 1 tabel 2 ini adalah 11,24 dengan waktu 11,24 second. Untuk frekuensinya maka dari 10 maka 10 gue bagi dengan 11,24, hasilnya adalah, kita cek kalkulator, 11 lagi. Iya 11 apa sih, 10 dibagi 11,24, 0,84. Angka deh sangat tidak irasional sumpah. Angkanya sangat tidak irasional. Tapi ya gue tulis aja lah daripada gue gak ada jawaban. 0,88. Oke. Dan untuk periodenya berarti gue tinggal balik doang. 11,24 dibagi 10 1,124. Nah. Oke. Selanjutnya adalah gue akan ngitung yang kedua, itu panjang talinya 50 cm. Berarti di sini gue dari berarti 50 cm jadinya 0,50. Oke, ini gue atur lagi ke sini. Nah, kita mulai yang ketiga kedua. Cepet banget masuk ketiga. Oke, normal. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Stop. Oke, stop. Wah, oke, berbeda dia. Berbeda, gue kira sama loh, ntar 15 sekarang.
15,90 apa ya? Coba gue akan pastikan lagi. Oke, hipotesis sementara gue 15,90 ya, tapi gue agak ragu soalnya takutnya ntar yang muncul 15,91. Coba kita ulang ya. Kita ulang. Ini lu berhentiin apa? Oke, berhenti. Sini. Nah, gitu dong. Oke. Normal. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sip. Slow. Bener kan? Dia di angka 90 ya, genap lagi-lagi. Oke, berarti gue akan tulis di sini waktunya adalah 15,90. Dan 15,90 ini akan gue hitung melalui rumus frekuensi di mana n-nya 10 kali dibagi dengan 15,90. Lagi-lagi tidak irasional, coy. 0,628. 62 aja lah. Oke. Lalu kita balik dengan perhitungan periode di mana T per N. Jadi 15,90 dibagi N-nya 10. 1,59. Sip. Oke, yang terakhir adalah percobaan ketiga, yaitu adalah sama IC ya kayaknya. Oh, enggak sama aja. Oh. Sip. Di sini yang diubah cuman sama IC kayak tadi juga. Cuman panjang talinya ya. Panjang talinya 100 cm kita ubah ke kilogram dulu. Jadi ini adalah 1 meter lah, ini tadi lagi coba. Oke, kita ubah ke berarti ini bentar. Oke. Panjang tali berarti dari ini gue ubah ke mentok 1 meter. Sip, kita ini yang berakhir ya. Ini yang terakhir, coy. Kita ubah ke sini. Kok lebih cepet ya kali ini ya? Entah kenapa feeling gue buruk sumpah. Kali ini kayaknya lebih cepet deh. Kita doakan tadi ya. Oke. Pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Stop. Slow mo. Bentar. Sama kayak tadi lagi dong. Sama dong kayak tadi lagi yang percobaan tabel nomor 1. Iya guys, sama aja. Ya, sama aja nomor berarti ya. Gue bingung deh, ini emang sama aja tuh gimana sih? Entahlah. Ini sama aja nih. Waktunya juga sama. Yaudah. Ini 2,25. Oke teman-teman, karena kita sudah melewati ya mana lagi tadi? Aduh. Nah ini dia. Karena kita sudah melewati tabel 1 dan tabel 2, gue bakal mencoba menjawab pertanyaan 1 ya. Jika panjang tali tetap, masa diubah, maka nilai frekuensi dan nilai periode. Jika panjang tali tetap, masa diubah. Bentar, emang ada kasusnya? Ada kasusnya kah? Jika panjang tali tetap, masa diubah, maka nilai frekuensi dan nilai periodenya. Berarti ini mengacu pada tabel 1 ya. Karena di sini kita ditunjukkan bahwa panjang talinya pada tabel 1 tuh sama semua. Dan untuk masa diubah, maka masanya semua berbeda. Maka nilai frekuensi dan nilai periodenya adalah
gue gak bisa memastikan cuy, karena semuanya beda cuy. Sama aja apa ya, 0, tapi gue bingung jawabnya, karena di sini memang ada beberapa relasi yang sama sih. Oke, kepencet lagi. Masa diubah, maka nilai frekuensi dan nilai periodenya adalah. Gue bingung menjawab apa, karena ini emang gue ngeliat relasinya ada, cuman gue bingung mau jawab apa ya. Karena yang gue pikirin tuh kan ini hasilnya sama gitu loh, dari tabel 1, dari 1, 2, 3 tabel 1 ini sama hasilnya, sebagai frekuensinya sama, periodenya sama dari tadi yang kita hitung sama bro. Entah kenapa ya, apa karena panjang talinya ya, mungkin juga sih. Berarti jawaban yang bisa gue pastikan adalah jika panjang tali tetap masih diubah. Gue bakal coba searching lah ya. Siapa tahu ada lah jawabannya. Jika panjang tali tetap masa diubah, maka nilai frekuensi dan nilai periode adalah. Gue bingung jawabnya apa sumpah. Tetap tidak berubah. Oh, oke, itu kan tadi yang gue pikirin itu, sumpah gue nggak bohong sumpah. Yang gue pikirin itu tadi apa jawabannya tetap ya. Oh, ternyata tetap. Penjelasannya karena untuk banda sederhana rumus periodenya ada, apa ini rumusnya rumus SMA kayaknya. Dikaitkan dengan tabel 1 bahwa jawaban yang bisa gue berikan adalah berdasarkan hasil percobaan, perubahan massa beban tidak mempengaruhi nilai periode dan frekuensi getaran bandul jika panjang tali dibuat tetap. Kesimpulan yang gue bisa jawab adalah kalau panjang talinya tetap, selama panjang talinya tetap, maka hasilnya tidak berubah ya. Tetap coy, pokoknya gitulah, tetap lah. Soal kedua adalah jika massa tetap, panjang tali diubah, maka nilai frekuensi dan nilai teroperi adalah. Berarti yang kasus 2 ya, yang tabel 2 dong. Massa tetap, panjang tali diubah. Berarti di sini berubah-ubah, tidak tetap dong ya. Jawaban gue nilainya akan tidak tetap dong. Coba gue bakal cari lagi. Apakah benar jawaban gue? Nyata berubah-ubah ya, tidak tetap nyata. Berbeda satu sama lain. Berarti intinya adalah nggak apa sih namanya, berubah-ubah, tidak tetap pokoknya. Itulah pokoknya lah. Nomor 3, semakin panjang tali yang berayun, frekuensi semakin dan periode semakin panjang tali berayun, maka frekuensinya semakin apa dah? Semakin tinggi apa ya? Semakin tinggi apa ya? Entahlah, coba gue cek lagi. Gue mikirnya, apakah semakin tinggi? Itu sih yang kepikiran di otak gue. Udah ikutin kata otak aja lah. Tapi gue bakal coba search lagi. Semakin panjang tali yang berayun, frekuensi semakin dan periode semakin. Apa jawabannya? Bentar, ngelek. Sabar. Kalian jangan pergi. Sabar. Bukan semakin tinggi. Bukan. Maksudnya adalah frekuensinya semakin mengecil, periodenya semakin besar. Gitu dong dia tadi. Sorry guys, sorry. Gue nggak terlalu jago fisika soalnya. Sorry ya. Kesimpulannya
apa ya sebenarnya? Sebenarnya adalah jika panjang tali tetap, masa diubah, maka nilai frekuensi dan nilai periodenya adalah tetap. Jika masa tetap, panjang tali diubah, maka nilai frekuensi dan nilai periodenya adalah berubah-ubah, tidak tetap. Semakin panjang tali yang berayun, frekuensi semakin kecil dan periode semakin besar. Itu jawaban yang bisa gue berikan. Oke, ini beberapa informasi tentang di informasi diri gue dan lembar kerja produk lagi apa sih? LKK maksudnya, getaran pada Brondol bandul. Lama-lama gue cocos juga nih bibir nih. Oke, 100. Semoga gue dapat nilai 100. Amin ya robbal alamin. Rezeki anak soleh karena gue udah pakai baju koko ya. Ya udah, guys. Gue tutup konten kali ini. Semoga kalian semoga kalian menerima ilmu yang gue berikan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga bermanfaat ya. Oke, sebelum itu ya boleh kalian untuk subscribe dan like-nya dulu, oke? See you the next time. Gue mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.